yang telah dipanen dibagi-bagikan secara gratis oleh petani di Jember, Jawa Timur. Ini merupakan bentuk protes mereka karena anjloknya harga tomat di tengah kenaikan sejumlah bahan pokok dan harga BBM. Gratis, ya. Ini bukti nyata Hari Tani Nasional, bukan krisis, ya, tapi kritis. Menggunakan pengeras suara, seorang petani memanggil warga yang sedang beraktivitas di alun-alun Jember, Jawa Timur agar mengambil tomat yang mereka bawa secara gratis. Tak ayal, warga pun berebut mengambil tomat segar. Membagi-bagikan 1 kuintal tomat secara gratis pada Hari Tani Nasional yang jatuh setiap tanggal 24 September bukanlah bentuk donasi. Tapi sebaliknya, justru bentuk protes para petani karena anjloknya harga jual tomat. Harga di tingkat petani kini berada di kisaran Rp600 per kilogram. Kalau regulasi kebijakan pemerintah seperti ini, dampak naiknya BBM ini sebenarnya petani ingin harganya lebih naik, tapi alhamdulillah malah turun gitu. Kapan hari harga tomat bisa mencapai harga Rp10.000 sampai Rp15.000. Tapi sudah hampir 2 minggu ini harga tomat malah turun drastis alias terjun bebas. Warga senang mendapatkan tomat gratis, tapi juga prihatin dengan kondisi petani saat ini. Kan mungkin tidak imbang dengan pengeluaran untuk membayar itu biaya panen itu, Mas. Jadi mungkin daripada mubazir di bank, jadi dia mungkin digratisin gini aja sama bapaknya tadi. Turunnya harga tomat dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya kurangnya serapan di pasar dan juga melimpahnya panen tomat. Selain dirugikan turunnya harga tomat, para petani juga semakin sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Iya, semoga hal ini bisa teratasi segera agar petani tidak dirugikan dan bisa mendapatkan untung setelah panen dengan harga yang wajar. Nah, Ustaz, tentu begitu sulit menghadapi situasi seperti ini, BBM naik. Di sisi lain, hasil panen ini melimpah, Ustaz, apalagi panen raya gitu, Ustaz. Tapi harganya anjlok. Sedangkan kayaknya sekarang orang tuh lebih butuh uang cash gitu, Ustaz, supaya ya untuk membeli barang-barang yang lain. Nah, menurut Ustaz, apa yang bisa kita sampaikan kepada para pemangku kebijakan nih, Ustaz? Ya, pertama kalau soal harga itu kan memang ditentukan oleh pasar ya. Saya kira intervensi penguasa pemerintah pun mungkin tidak selalu mudah. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang pasar itu ada pihak-pihak yang kuat yang bermain sehingga kemudian yang lemah menjadi terus bergantung kepada yang kuat itu. Dalam hal ini yang kuat itu ya pemilik modal yang memberi modal kepada petani sehingga kemudian hasilnya dia yang beli. Nah, pada saat sudah panen kemudian dibeli, si pemodal itu hanya mau membeli dengan harga sekian. Kalau tidak sekian nggak saya beli. Nah, itu yang mengakibatkan keadaan semacam ini gitu. Ketika tidak mau dibeli, dia mau apa kan harganya jadi anjlok, jadi turun dan dia tidak bisa apa-apa. Nah, karena itu saya kira dulu juga sudah sering dibahas ya pada banyak produk bukan hanya tomat gitu ya. Itu sebetulnya yang sangat perlu diatur oleh pemerintah itu sebetulnya masa panen yang tidak sama gitu, tidak berbarengan. Jadi setiap musim selalu ada ketersediaan dan tidak terjadi panen raya yang banjir gitu ya. Sehingga kalau banjir kan ya pasti harga akan turun gitu. Tapi lagi-lagi sejauh yang saya ikuti itu juga tidak mudah langkah-langkah yang semacam itu. Nah, bagi kita masyarakat melihat kondisi yang semacam ini saya kira akan sangat baik walaupun umpamanya seperti tadi ada petani yang baik menjual dengan harga murah atau bahkan gratis, akan sangat baik kalau kita sebagai wujud dukungan kita kepada petani, kita membeli dengan harga yang wajar. Kalau biasanya 10.000 ya kita bayarlah 10.000. Toh kita tidak rugi apa-apa, sudah mendapat komoditas gitu, sudah mendapatkan tomat daripada kemudian kita memanfaatkan situasi itu. Ayo mumpung ambil sebanyak-banyaknya. Ya mudah-mudahan kalau dengan cara semacam itu si pemilik produk tomat itu niatnya memang ikhlas membagi-bagi hasilnya, ya tentu akan mendapat pahala. Tapi kalau itu adalah bentuk kemarahan, bentuk protes gitu kepada pemerintah dan kita malah memanfaatkan protes itu untuk keuntungan kita, kan artinya kita tidak empati, tidak peduli dengan petani yang sudah bersusah payah menunggu waktu panen, begitu panen harganya malah anjlok gitu. Ini saya kira dua hal yang patut kita pikirkan gitu ya. Nah, dari segi agama atau praktek yang dilakukan oleh pemerintah zaman Rasul maupun setelahnya, itu memang ada ikut campur pemerintah, antara lain menekan mendistribusikan itu di pasar-pasar yang katakanlah ketika terjadi panennya umpamanya banyak di daerah A tapi di daerah B-nya itu sedikit, dari A didistribusikan ke sana sehingga harga bisa betul-betul terjangkau. Ini kan boleh jadi juga
pasokan itu hanya terjadi di satu tempat itu sehingga menjadi anjlok harganya. Coba kalau pasokan hasil yang banyak itu didistribusikan ke daerah-daerah lain yang mungkin sedang kekurangan buah tomat, itu kan mungkin hasilnya juga tidak seperti yang begini. Tapi lagi-lagi saya bukan ahli di bidang itu ya. Saya tidak ingin terlalu jauh gitu ya untuk memasuki ranah ini. Itu yang jelas sebagai masyarakat kita bisa mengusulkan semacam itu kepada pemerintah untuk mengatur panen ini biar tidak satu waktu gitu pertama. Yang kedua, kita sebagai pembeli ya punya rasa empati lah, jangan sampai memanfaatkan situasi ini mumpung ada tomat gratis, ayo kita borong. Ya kita tetap membayar dengan harga yang wajar lah kepada petani. Gitu saya kira, Aslan. Oke, Ustaz, ini saya punya pertanyaan yang agak unik nih, Ustaz. Ini soal BBM, Ustaz. Kan BBM sekarang naiknya jadi protes orang banyak gitu, Ustaz. Padahal BBM cuma naiknya 2.000 sebenarnya kalau misalnya Pertalite kalau kita lihat gitu, Ustaz. 2.000, 3.000. Tapi kalau misalnya mohon maaf, harga rokok tuh naiknya tinggi sekali gitu, Ustaz. Tapi orang nggak ada yang protes gitu, Ustaz. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi hal ini, Ustaz? Padahal BBM itu naik pun untuk membantu pemerintah juga. Lalu biasanya BBM kita pakai kan untuk kendaraan kita pergi bekerja, nggak ada ruginya deh, Ustaz gitu. Nah kalau misalnya dalam kata ngerokok yang naik kita isap terus gitu ya rusak iya badan kita gitu. Tapi kalau naik ini kita nggak protes gitu. Nah bagaimana menyatakan ini kepada masyarakat bahwa ya BBM naik pun segala macam sebenarnya tidak harus sebesar ini efeknya gitu, Ustaz. Ya, ini memang kompleks ya. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan kenaikan BBM ini untuk mengambil keuntungan gitu. Di sisi lain juga masyarakat kita juga perlu diedukasi ya. Karena begini, pernah ada penelitian gitu. Harga buku ya, katakanlah harga buku itu kadang-kadang lebih murah daripada harga kopi di sebuah kafe di Jakarta. Kita ngopi di Jakarta itu kadang-kadang di kafe-kafe itu satu gelas itu kan bisa 100.000, dengan snacknya bisa 150.000 satu orang. Itu kan cukup satu buku. Nah ini ada orang yang mampu atau terbiasa minum kopi di tempat itu tapi nggak biasa membaca. Nah di sisi lain masyarakat yang tidak punya uang 100.000-an untuk kafe semacam itu ternyata uang yang kurang lebih sama dia gunakan untuk beli rokok gitu. Padahal kebutuhan rokok itu hanya untuk sekali isap selesai. Coba kalau dia beli buku, dia baca, kan otaknya menjadi berkembang, daya pikirnya berkembang, masyarakat teredukasi, itu kan bangsa menjadi lebih baik. Nah itu saya kira yang perlu kita tanamkan juga ya kepada masyarakat, bahwa jangan hanya mengkonsumsi barang-barang yang kita perlukan saat itu. Oke lah kafe, kita ngopi-ngopi kita perlu. Tapi kita juga perlu buku gitu loh. Otak kita perlu kita isi juga dengan harga yang sama dengan secangkir atau segelas kopi di kafe berternama di Jakarta. Itu sebetulnya kita sudah bisa membeli satu judul buku yang kalau kita baca kemudian kita ajarkan, kita berikan ke orang lain, itu penyebarannya juga bisa menjadi virus kebaikan gitu. Itu kampanye yang terus-menerus sebetulnya perlu kita lakukan kepada masyarakat gitu ya. Yang masyarakat kan hanya berpikir saya pengen apa dan saya punya apa gitu. Ketika saya punya uang sekian, saya pengen ngerokok, ya saya ngerokok. Apa urusan orang lain? Uang saya gitu. Nah, itu mental yang semacam itu saya kira yang tidak sepenuhnya benar ya. Uang kamu betul, tapi ini kita sedang berbicara soal membangun masyarakat gitu, bukan soal ini uang kamu, uang saya gitu, tapi membangun masyarakat supaya bagaimana kita menjadi lebih baik bersaing dengan negara lain gitu saya kira ya, Kak Asran. Oke, kita